Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Tema Patriot kali ini kita akan mengangkat sosok Baharudin Lopa. Kejujuran, kesederhanaan, dan ketegasan Lopa yang tak boleh dilupa. Semoga dengan kisah-kisah yang disampaikan ini bisa menginspirasi kita semua sebagai anak bangsa, bahwa kita memiliki contoh dan teladan hebat yang bisa membuat bangsa Indonesia ke depan pun hebat. Dukung kami dengan like, share, and subscribe ya. Suatu malam di Istana Negara, sebelum kabar Baharudin Lopa meninggal, Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur menangis dan mengurung diri di kamar. Tak ada yang tahu duka apa yang terjadi, termasuk anak-anaknya. Gus Dur berkata, "Malam ini, salah satu tiang langit bumi Indonesia telah runtuh." Tak lama setelah itu, tepatnya 22:14 WIB, pada 3 Juli 2001, Istana mendapat kabar dari Saudi Arabia bahwa Baharudin Lopa telah meninggal. Sosok Baharudin Lopa bagi Gus Dur dan para pecinta keadilan di negeri ini adalah sosok yang patut dijadikan contoh. Lopa adalah salah satu penegak hukum yang mempunyai sepak terjang cemerlang dalam upaya penegakan hukum di Indonesia tanpa pandang bulu. Dia tercatat sebagai seorang jaksa yang jujur, secara berani tanpa rasa takut dalam menjerat para koruptor dan penjahat kelas kakap, religius, dan mempunyai sikap hidup sederhana. Semasa hidup, Lopa merintis karir dari bawah hingga menjadi jaksa agung. Walau menduduki posisi tertinggi di Korps Adiaksa, tak membuatnya surut. Malah ketegasannya semakin kentara dan bertaji. Menjerat para penjahat atau koruptor kelas kakap. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Barat, 27 Agustus 1932, mengawali karirnya di Kajari Makassar pada tahun 1958. Waktu itu usianya masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Sementara ia masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar. 2 tahun sesudahnya, karena prestasi yang baik, Lopa diminta menjadi Bupati Majene, sekarang Sulawesi Barat saat ini, pada usia 25 tahun. Menariknya, Lopa hanya 2 tahun menjabat sebagai bupati, kemudian kembali lagi ke dunia hukum dan menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Irian Barat sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Utara di Ternate. Ia menjadi jaksa karena merasa terpanggil. Bekerja dengan hati membuat karir Lopa terus menanjak. Baharudin Lopa nyaris tak punya rasa takut dalam menegakkan hukum dan keadilan. Begitu menjabat jaksa agung menggantikan Marzuki Darusman, Lopa langsung bekerja keras memberantas korupsi. Lopa langsung memburu pengemplang BLBI. Samsul Nur Salim yang sedang dirawat di Jepang dan Prayogo Pangestu yang dirawat di Singapura segera ditarik agar segera pulang ke Jakarta. Lopa juga mencekal Marimutu Sinivasan, menyidik keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Walau dituding berpolitik, namun ia tidak surut ke belakang. Lopa bertekad melanjutkan penyidikan kecuali ia tidak lagi menjabat jaksa agung. Ia bersama staf ahlinya, termasuk Dr. Andi Hamzahas dan Profesor Dr. Ahmad Ali, serta staf lainnya, biasa bekerja hingga larut malam, hingga 23 malam setiap hari. Lopa juga menangani kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Meski tak bisa menyeret Soeharto yang selalu mangkir dengan alasan sakit, namun Lopa berhasil menyeret kerabat Soeharto, Bob Hasan, yang terkenal sebagai si Raja Hutan. Di masa Orde Baru, Lopa pernah juga menyeret seorang pengusaha besar, Tony Gazal alias Go Tiong Kien, yang dianggap sosok di atas hukum alias kebal hukum. Gosal punya backingan pejabat negara. Bagi Lopa bahwa ada prinsip equality before the law yang harus ditegakkan. Gosal diseret ke pengadilan dengan tuduhan telah memanipulasi dana reboisasi 2 miliar rupiah. Di era reformasi, Gus Dur saat menjabat jaksa agung, ketika berjibaku menyelidiki para konglomerat Indonesia dan politisi senior, ia keburu menghadap sang kalik.
walau masih menjabat hanya 1,5 bulan. Sangat beralasan ada banyak suara sumbang tentang sebab kematiannya, karena ia terlalu berani mengusik orang-orang kuat di negeri ini. Kejujuran dan ketegasan Lopa terinspirasi oleh kisah adilnya seorang ketua dewan adat di daerah asalnya, Balang Nipa. Alkisah, atas nama keadilan, sang ketua adat berani menghukum anaknya sendiri yang telah melakukan pembunuhan. Menurut hukum adat, pemuda ini harusnya diganjar hukuman mati. Meski begitu, nyawanya masih bisa diselamatkan jika semua pemuka agama, pabicara, setuju mengampuninya. 6 dari 7 pabicara setuju memberi keringanan hukum, kecuali ibunya sendiri yang juga menjadi ketua dewan adat. Kisah ini mirip dengan Ratu Sima di abad ke-6 Masehi yang memotong kaki anaknya demi menegakkan hukum. Keberanian Lopa setidaknya terlihat ketika usianya 25 tahun. Ketika banyak penegak hukum takut kepada Andi Saleh, orang kaya setempat yang sangat ditakuti di Sulawesi Barat dan Parepare, yang sering terlibat kasus penyeludupan. Di masa Orde Baru, Lopa termasuk penegak hukum yang dianggap berbahaya, yang sehingga ia dimutasi menjadi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Lapas dari 1988 hingga 1995. Lopa tak disibukkan mengusut kasus lagi. Lopa termasuk terkenal sebagai jaksa yang rajin menulis. Jika ide muncul di pikirannya, Lopa langsung menyuruh ajudannya mencatat apa yang diucapkannya dan menyusunnya menjadi sebuah buku. Ketika bertugas di Kendari, Lopa sempat menulis buku, di antaranya buku tentang bagaimana cara menanggulangi bahaya komunis di Sulawesi Tenggara. Kata mutiara terkenal Lopa di antaranya adalah, "Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum." Keturunan bangsawan yang sederhana dan jujur, Baharudin Lopa terlahir dari keluarga terpandang dan bangsawan. Kakeknya, Mandawari, adalah Raja Balang Nipa, salah satu raja terpandang di daerah Mandar. Beliau adalah sosok raja yang hidup sederhana. DNA kesederhanaannya mengalir dalam darah Lopa. Walaupun telah menjabat menjadi pejabat publik, menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, JK, yang dulunya berbisnis mobil, Lopa bukan tipe pejabat yang suka menerima upeti dan tidak suka memeras. Satu kali Lopa pernah memesan mobil kepada JK. JK menawarkan Toyota Crown seharga 100 juta atau Cressida senilai 60 juta. Ternyata mobil itu masih dianggap mahal oleh Lopa. Pilihan terakhir JK menyodorkan Corona seharga 30 juta tanpa menyebut harganya. JK ingin menghadiahkan untuk Lopa, namun ditolak. Lopa akhirnya membeli mobil itu dengan memberi uang muka 5 juta dan mengangsurnya pelan-pelan. Lopa melakukan itu bukan karena dia melarat. Setidaknya Lopa pernah mencatat kekayaan pribadinya senilai 1,9 miliar dan simpanan 20.000 dolar. Namun Lopa hanya ingin hidup sederhana. Tak hanya sederhana, Lopa rupanya tak ingin memakai barang milik negara di luar dinas. Saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ia didaulat sebagai saksi pernikahan di sekitar Makassar. Sang tuan rumah beserta kerabatnya menunggu. Mereka mengira Lopa akan naik mobil dinas berplat DD3. Mobil itu tak kunjung datang. Lucunya, suara Lopa rupanya sudah terdengar dari dalam rumah. Ternyata Lopa bersama istrinya datang dengan naik angkot. Lopa berkata bahwa ini hari Minggu dan bukan acara dinas. Haram baginya naik mobil kantor. Tak hanya itu, telepon dinas di rumahnya selalu dikuncinya. Lopa melarang siapapun di rumahnya memakainya. Ia memasang telepon koin di rumah jabatannya agar tidak campur aduk kepentingan pribadi dan dinas. Dikisahkan dalam buku Lopa yang Tak Terlupa, anak keduanya, yakni Iskandar Muda, sewaktu muda sangat bangga menjadi anak pejabat. Keluarganya dikenal oleh banyak orang. Ia bangga diajari hidup sederhana sedini mungkin oleh ayahnya. Ia tak dimanjakan bapaknya. Keluarga besarnya menerapkan pola tak memanfaatkan fasilitas sebagai sosok pejabat penting. Sebagai seorang anak pejabat penting, seharusnya saya hidup dengan limpahan fasilitas mewah. Namun,
kami sekeluarga terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Lopa berkata, Bapak tidak mampu memberi kalian lebih dari yang Bapak mampu. Bapak tidak mau memberi kalian makan dari sumber-sumber yang subat, haram, dan melanggar hukum. Kalian harus selalu jujur bersikap, berkata, dan memakai nurani. Dengan ini kalian akan berani mengambil sikap setia pada kebenaran dan tidak akan menyimpang. Pesan Lopa yang disampaikan oleh Iskandar anaknya. Suatu saat Lopa jadi pembicara di salah satu kampus di Makassar. Di sana ia meminjam korek seorang mahasiswa. Tapi celakanya Lopa membawa korek itu sampai ke Jakarta. Ia lupa mengembalikan korek tersebut pada pemiliknya. Merasa terbebani, Lopa curhat pada temannya yang hendak balik ke Makassar. Mendengar curhat soal korek, kawannya berujar, "Tak apa." Apa jawaban Lopa? Menohok. "Bukan begitu, nanti gara-gara korek api saya bisa masuk neraka. Minta tolong Pak, titip korek ini ke Makassar. Sampaikan maafku pada yang punya," ujar Lopa. Untungnya Lopa tahu siapa mahasiswa itu. Jadi dengan mudah korek api kembali padanya. Satu ketika Lopa ditugaskan sebagai dubes RI di Riyadh. Seorang mahasiswa bertemu di Mekah. Di jalanan menuju Masjid Haram, ia menceritakan kisah ini di situs www Cendekia News. Saat beliau akan dilantik sebagai Menteri HAM di era Gus Dur, saya sempat menelepon beliau pada subuh hari dari rumah di Makassar ke Jakarta. Sebagai orang yang merasa dekat dengan beliau, saya menyampaikan pesan yang sedang hangat diperbincangkan orang di Makassar, yaitu, "Bapak, banyak orang yang bertanya, kenapa Bapak ingin menerima jabatan sebagai menteri? Bukankah Gus Dur bak perahu sudah oleng mau tenggelam?" Beliau menjawab dengan lugas, "Banyak orang salah paham. Saya ini bagai matahari yang sudah senja. Sesaat lagi akan terbenam. Ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mengabdi pada negara, bangsa, dan agama sedapat mungkin," kata beliau. "Apapun yang terjadi, walau umur tinggal sehari, hukum harus ditegakkan," lanjut beliau. Terima kasih Baharudin Lopa. Engkau meninggalkan warisan yang berharga untuk diteladani anak bangsa Indonesia. Semoga mencerahkan. Salam patriot. Saya Chandra Tua. Mohon undur diri.